Nah, ini sistem limfatik. Di sistem limfatik ini erat sekali dengan sistem peredaran darah karena cairan yang sudah dipompakan ke jaringan oleh sistem peredaran darah sampai di arteriola atau kapler tadi kan cairan darah tadi kan masuk ke jaringan. Sebagian kembali lewat vena. Terus sebagian lewat limfe gitu ya. Ya, jadi limfe ini penting, nanti saudara tidak tahu. Pikirannya dari darah ini cairan itu ke jaringan interstisial kemudian kembali semuanya lewat vena. Enggak. Karena apa? Karena yang dipompakan ke jaringan ini tadinya waktu sampai di arteriola dan ven kapiler itu tekanannya hidrostatik itu masih tinggi sehingga banyak cairan yang dari pembuluh darah ini masuk ke jaringan limfatik. Yaitu tekanannya hidrostatik pada arteriola dan kapiler ini sekitar 70 sampai 90 mm air raksa. Arahnya dari pembuluh darah ke jaringan dipompakan begitu, dikurangi kekuatan mengambil darah akibat tekanan osmotik. Jadi di dalam pembuluh darah ini ada dua tekanan. Satu tekanan osmotik yang arahnya dari jaringan ke dalam pembuluh darah, tekanan hidrostatik dari pembuluh darah ke jaringan. Kan osmotik ini besarnya hanya 25 atau 26 sampai 36 mm air raksa. Jadi kalau tekanan hidrostatik 70 sampai 90 mm, terus kemudian dikurangi tekanan osmotik hanya 36 atau 25 sampai 36, ini masih ada kekuatan sekitar 44 sampai 54 mm air raksa yang mendorong cairan dari pembuluh darah ke jaringan. Setelah sampai di vena, kan tekanan hidrostatiknya 0. Jadi saya katakan dari di vena ini tekanan hidrostatiknya 0. Tinggal tekanan osmotik yang menarik air dari jaringan ke vena. Nah, hanya 36, tadi didorong 46, 44 sampai 54. Tapi ditariknya hanya kekuatan 36, pasti masih ada cairan yang di dalam cairan interstisial, dalam rongga antar sel masih ada itu di cairan interstisial masih ada sisa. Sisa ini lewat mana airnya? Kalau enggak jadi udin orang ini. Karena tidak semua bisa lewat vena. Nah, untuk mengurangi udem atau menghilangkan udem, sebagian cairan interstisial kembalinya ke jantung nanti melalui pembuluh limfe ini gitu ya. Banyak yang belum tahu ini apa guna limfe, pembuluh limfe ini. Gunanya itu untuk mengurangi cairan yang sudah dipompa ke jaringan supaya tidak udem. Kalau tidak ada pembuluh limfe, udem. Pembuluh limfenya tersumbat oleh cacing filaria. Nah, udem daerah itu, kaki gajah namanya, gitu kan? Sudah pernah kenal itu kaki gajah. Cacing filaria itu hidupnya di pembuluh limfe, ya, nyumbat. Pembuluh limfenya tersumbat sehingga tidak bisa mengalirkan cairan dari jaringan kembali ke jantung. Tuh, ya. Jadi pembuluh limfe ini memulai atau dimulai dari saluran kecil-kecil, mulainya dari saluran kecil-kecil terbuka. Nah, ini pembuluh limfe ini merupakan saluran terbuka karena di kapler-kapler itu ujung-ujungnya ini terbuka, bisa dimasuki cairan dari jaringan masuk ke pembuluh limfe kecil-kecil. Kalau pembuluh darah itu tertutup, cairan sistem darahnya, sistem peredaran darahnya tertutup karena sampai di kapiler vena maupun kapiler arteri ini tidak terputus. Darah tetap di dalam saluran, tidak keluar dari saluran. Nah, sistem peredaran darah yang terbuka sampai di kapiler tertutup. Nanti dimulai lagi kapiler yang terbuka. Jadi kalau pembuluh darah, kalau sistem peredaran darah terbuka sampai di kapiler terpotong itu kaplernya. Di darah dari arteriola, kapler masuk ke jaringan semua, baik sel maupun plasma. Kemudian masuk lagi ke kapiler, lewat lubang-lubang, ujung kapiler itu terbuka.
baik darahnya, sel-selnya maupun sistem peredaran darah terbuka. Kalau manusia dan hewan mamalia ini sistem peredaran darahnya tertutup karena kapilernya tidak terputus, kapiler vena maupun kapiler arteri sambung. Nah, pembuluh limpa ini terbuka ini, mulai kapiler kecil-kecil ini ujungnya tidak ada hubungan sama sekali dengan pembuluh lain, langsung ke sela-sela jaringan. Ya. Kapiler saluran limpa kecil-kecil ini terdapat di sela-sela jaringan. Susunan pembuluh termasuk susunan yang namanya mid itu tengah, middleman. Saluran tengah, saluran antara darah dan cairan jaringan. Ya, dari darah, pembuluh darah, kemudian masuk ke jaringan, cairan itu kemudian akan kembali lagi ke darah kan, lewat pembuluh limpa, baru masuk ke darah nanti. Muara dari pembuluh limpa ini ada dua muaranya. Satu, muaranya pada vena subclavia kiri, dekstra dan sinistra, kiri dan kanan. Yang dari bawah, badan bagian bawah maksudnya, pembuluh limpanya muaranya di vena subclavia kiri. Kalau yang badan bagian atas, pembuluh vena ini akan bermuaranya pada vena subclavia yang kanan. Masuk ke darah. Isi dari cairan limpa ini zat koloid, garam, dan elektrolit. Ya, elektrolit itu ya sebenarnya garam. Ya, berbentuk garam. Garam kan akan terionisasi menjadi elektrolit, maksudnya. Garam tidak akan ada garam yang ini. Umumnya kalau garam terionisasi di dalam plasma darah, cairan darah, cairan tubuh, dan sel limfosit. Jadi isinya itu zat koloid, garam atau dan elektrolit, dan sel-selnya limfosit, sel darahnya limfosit. Tapi ya, ini sebagian besar ya, tidak berarti hanya limfosit saja. Nanti saudara berpikir limfosit ada, monosit juga ada. Terutama ini ada sel darah putih. Sel darah putih ada semua, kecuali sel darah merah. Tapi kalau pada janin ada sel darah merah karena kelenjar limpa ini merupakan kelenjar hemopoietik juga atau sistem retikul endotelial. Gitu. Janin masih ada. Tapi setelah bayi atau mau menghadapi kelahiran itu cuma ada sel darah putih saja, terutama limfosit. Jadi dihasilkan oleh kelenjar limpa yang namanya limfonodi. Jadi ada pembuluh limpa, ada kelenjar limpa. Pembuluh limpa ini cairannya nanti akan masuk ke kelenjar limpa. Kelenjar limpa nama lainnya limfonodus. Saluran limpa ini terutama yang besar ya, kalau yang kecil ya enggak. Tapi yang besar itu mempunyai katup. Ya, itu rongga-rongga limpa seperti. Nah, susunan dari sistem limpa atau limpatik ini menyusun atau susunannya seperti merjan. Jadi dari pembuluh limpa kecil-kecil ini masuk ke dalam kelenjar limpa kecil. Tapi tidak semuanya ya. Kalau gitu berarti banyak sekali limfonodi di jaringan untuk masuk beberapa. Satu limfonodi ini masuk beberapa saluran limpa saja. Ya. Jadi saluran limpa kecil-kecil ini masuk ke kelenjar limpa kecil. Kemudian dari kelenjar limpa kecil keluar satu pembuluh. Nah, satu pembuluh ini akan bergabung juga dengan satu pembuluh yang lain dalam satu kelenjar yang lebih besar lagi. Dari kelenjar yang lebih besar ini akan keluar lagi satu pembuluh darah yang pembuluh limpa yang lebih besar lagi. Terus, nah ini susunan merjan itu begitu.
ada estafet kelenjar limfonodi itu dari kecil agak besar sampai akhirnya kelenjar limfonodi yang besar. Fungsinya kelenjar limfo atau pembuluh limfo bersama kelenjarnya ini ya. Fungsi dari sistem limfatik lah ya. Satu, mengembalikan cairan, tadi sudah saya ceritakan tadi ya. Fungsinya mengembalikan cairan dan protein dari jaringan ke sirkulasi darah. Karena pembuluh limfo ini akan akhirnya bermuara pada vena. Gitu ya. Jadi cairan limfonya akan masuk ke dalam darah, campur. Limfo, termasuk sel limfositnya juga masuk ke dalam darah. Karena ini merupakan bagian dari sel darah putih. Mengembalikan cairan dan protein dari jaringan ke sirkulasi darah. Protein yang dikembalikan dari jaringan ini juga protein dari darah. Terutama albumin yang molekulnya kecil. Kalau globulin jarang. Karena globulin molekulnya, berat molekulnya lebih besar. Jadi yang bisa menembus pori-pori kapiler atau arteriola ini protein albumin dari plasma. Dan yang kedua mengangkut limfosit tadi itu ya kan. Limfosit dari kelenjar nanti akan masuk ke dalam darah. Ke sirkulasi darah sama seperti yang satu. Yang ketiga saluran lemak. Ya, saluran lemak atau emulsi lemak. Dari usus ke sirkulasi darah. Dari usus itu maksudnya lemak yang baru saja diabsorpsi oleh usus. Jika saudara makan gorengan atau makan gaji dari daging itu, nah itu kan ada lemaknya di perut, di usus itu dicerna dulu, nggak langsung diserap itu lemak itu. Lemak itu molekulnya besar, trigliserida, fosfolipid, kolesterol, ester itu masih besar molekulnya, nggak bisa usus langsung menyerap. Harus diurai dulu oleh enzim-enzim pencernakan menjadi apa? Menjadi gliserol, asam lemak, kolesterol, lisofosfolipid. Baru bisa diserap itu oleh usus. Nah, oleh epitel usus digabung lagi di dalam sel epitel usus. Digabung lagi 4 kecil-kecil tadi itu, asam lemak digabung dengan gliserol menjadi trigliserida. Asam lemak digabung dengan kolesterol menjadi kolesterol ester. Asam lemak digabung dengan lisofosfolipid menjadi fosfolipid. Itu. Tapi oleh epitel usus, terutama yang asam lemaknya panjang, itu tidak langsung masuk ke peredaran darah karena yang masuk ke peredaran darah itu hanya senyawa-senyawa yang larutnya di air. Kalau larut di air, nggak bisa masuk ke peredaran darah. Harus digabung dulu oleh sel epitel usus dengan suatu protein pengangkut. Digabung dengan protein pengangkut itu, lemak-lemak tadi itu membentuk suatu senyawa kompleks yang namanya kilomikron. Nah, kilomikron itu emulsi lemak itu. Nah, kilomikron ini bisa bercampur dengan plasma karena sudah diangkut oleh protein. Itu ya. Masuknya bukan ke pembuluh darah tapi ke saluran lemak ini. Itu ya. Saluran lemak. Cisterna cili namanya kalau salah. Masuk ke situ kemudian nanti akhirnya juga masuk ke ductus thoracicus. Masuk ke peredaran darah. Ya ada kilomikron. Nanti saudara akan ketemu nanti kalau ada pelajaran atau mata kuliah biokimia. Nah, biokimia itu. Kemudian yang keempat atau fungsi keempat menyaring mikroorganisme. Nah, yang tempat menyaring itu limfonodi ini. Di limfonodi ini akan terjadi penyaringan virus atau bakteri. Jadi bakteri atau virus yang masuk ke jaringan kemudian akan
masuk ke pembuluh limpa ini, saluran limpa, kemudian sampai ke limfonodi disaring di situ. Karena kuman ini kalau ikut peredaran darah berbahaya, maka dibunuh ini di situ, di limfonodi ini. Dihancurkan, terutama oleh limfosit, atau oleh makrofag di situ, atau monosit. Jadi ada limfosit juga di sini. Ada makrofag juga ya. Itu di limfosit ini, di kelenjar nodi. Limfonodi ini darah putih ada semua. Menyaring gitu supaya bakteri itu tidak masuk ke peredaran darah. Yang masuk ke peredaran darah lagi itu harus sudah bersih. Airan limpanya harus sudah bersih. Tidak ada mikroorganisme atau tidak ada virus. Bahayanya kalau masuk ke dalam peredaran darah akan cepat beredar. Kuman-kuman tadi itu cepat beredar ke otak, bahaya. Septisemia namanya. Terus sekarang ada 4 fungsi ya. Oh 5 ini kok nggak keluar lagi. Kelenjar limpa menghasilkan antibodi. Jadi kelenjar limpa atau limfonodi ini juga menghasilkan antibodi karena di situ ada limfosit. Limfosit T maupun limfosit B itu ada di situ. Jadi yang menghasilkan antibodi itu limfosit B. Ya, antibodi ini senyawa kimia yang namanya gamma globulin disintesis oleh limfosit B. Limfosit T apa? Limfosit T ini sesungguhnya juga membuat antibodi gamma globulin juga. Bedanya limfosit B ini mencintai antibodi, kemudian antibodi tadi itu dilepas atau dikeluarkan dari sel limfosit B masuk ke dalam peredaran darah. Nantinya keluar dari limfosit B. Tapi kalau limfosit T tidak, antibodinya atau gamma globulinnya ditempatkan pada membran sel limfosit T sebagai pertanda. Limfosit T ini akan mengenal sel karena sel bentuknya limfosit T kan sel, tapi di membran selnya punya antibodi, jadi nanti limfositnya akan mengenal sel lain yang terinfeksi virus atau bakteri. Virus-virus yang sudah masuk sel itu tidak bisa dinetralisir oleh antibodi yang dalam plasma. Yang menetralisir atau yang membersihkan harus limfosit T. Dengan cara limfosit T tadi itu memakan sel yang terinfeksi virus. Misalnya saja ya, hepar itu sel hepatosit sudah terinfeksi virus. Antibodi itu tidak bisa membunuh virus di dalam hepatosit. Yang bisa membunuh limfosit T dengan cara hepatosit yang terinfeksi virus tadi itu dimakan oleh limfosit T. Akhirnya sel-sel hepar bisa habis oleh limfosit T. Tapi limfosit hepatosit yang terinfeksi virus, yang tidak terinfeksi ya tidak dimakan. Karena sudah kenal, oh ini ada virusnya, karena dia sudah mempunyai petanda. Kalau limfosit yang masih muda, dia tidak bisa memakan hepatosit yang terinfeksi virus, karena dia belum punya petanda. Harus mengalami sensitisasi dulu. Limfosit T yang masih muda-muda ini harus sekolah dulu istilahnya. Sekolah dulu, dia di mana sekolahnya? Sekolahnya di kelenjar limpa yang primer. Kelenjar limpa primer itu di mana? Di kelenjar timus. Kelenjar timus ini merupakan kelenjar limfoid primer, tempat sekolahnya limfosit mengenal antibodi, antigen. Supaya limfosit bisa mengenal antigen, sekolah dulu, belajar dulu di kelenjar limfa yang primer, yaitu timus. Nah, limfosit T ini, T-nya ini sesungguhnya berasal dari timus. Limfosit T karena dewasanya di kelenjar timus. Limfosit B dewasanya di mana?
limfosit B dewasanya di kelenjar di sumsum tulang. Sum tulang itu apa toh? Bahasa Inggrisnya bone marrow. Nah, B-nya ini ada berarti berasal dari kata bone, sumsum tulang, bone marrow. Kalau pada Aves tidak di sumsum tulang tapi di bursa Fabricius. Ya, D juga kebetulan. Saya kebetulan juga berawal dengan huruf B, bursa Fabricius pada Aves. Tapi kalau pada mamalia di bone marrow, sumsum tulang. Dewasa limfosit B itu di sumsum tulang, dewasanya limfosit T di kelenjar timus. CT yang dewasa ini kalau sudah sekolah nanti akan masuk ke kelenjar limfe yang sekunder. Ya. Kelenjar limfe yang menghasilkan antibodi ini yang kelenjar limfe sekunder di sini. Limfonodi kecil-kecil ini semua adalah tempat limfosit yang sudah dewasa, yang sudah mengenal antigen. Ya. Dan terusnya. Nanti akan ketemu lagi di imunologi serologi. Terus kelenjar limfe, kelenjar limfe. Nah, kelenjar limfe ini bentuknya lonjong seperti kacang, tapi kacangnya bukan kacang tanah, kacang apa itu lonjong, kacang yang bentuknya seperti ginjal itu ya. Ada muka tekung, ada muka cembung. Kacangnya gitu. Terdapat di sepanjang pembuluh limfe dari jaringan sampai nanti bermuara di subclavia itu, area vena subclavia itu ada banyak sekali kelenjar-kelenjar limfe berderet-deret di sepanjang pembuluh limfe. Fungsinya sebagai penyaring. Jadi yang sebagai penyaring itu adalah limfonodi. Salurannya hanya menyalurkan cairan limfe. Kalau nodunya ini penyaring. Di tempat tertentu bergerombol sebagai tempat pembentukan limfosit. Kelompok utama di leher, itu namanya kelenjar limfe regional di leher, regio ketiak atau aksila, regio dada, di dalam rongga dada juga ada grobol-grobol itu, abdomen, dan lipat paha. Benjol-benjolnya besar itu. Saudara bisa meraba yang di leher ini gampang nih, di bawah ini ada jendol-jendol itu ya. Nah, banyak sekali kelenjar limfonodi atau dan limfe atau limfonodus punya pinggiran cembung, cembung yang satu lagi cekung. Yang cekung namanya hilu. Kelenjar terdiri dari jaringan ikat atau jaringan fibrus. Ikat itu jaringan fibrus ya. Dan jaringan otot dan jaringan kelenjar. Yang luarnya sebagai kapsul fibrus. Itu tutupnya, pembungkusnya ini kapsul fibrus. Kapsul jaringan ikat. Kemudian masuk ke dalam ruangan itu membentuk tajuk perjaringan otot. Tempeli maksudnya. Biasanya jaringan otot kan nempel pada jaringan ikat. Untuk tajuk jaringan otot dan fibrus di satu. Di ototnya ini. Dengan jaringan fibrus satu membentuk tajuk yang disebut trabecula. Nah, trabecula inilah yang untuk sekat-sekat. Ini banyak sekali sekat. Di dalam kelenjar limfonodi atau limfonodi ini banyak sekat. Dalam ruangan antar sekat itu berisi jaringan kelenjar limfe yang isinya sel-sel darah putih. Limfosit di situ. Ya. Karena limfonodi ini suatu kelenjar yang menghasilkan sel darah putih. Limfosit, terutama limfosit. Monosit juga ada, neutrofil juga ada, basophil ada, tapi sedikit. Yang banyak limfosit. Maka namanya limfo. Limfo itu ya berasal dari kata banyak kelenjar, banyak sel-sel limfosit.
Kalau tidak banyak limfosit ya enggak. Mungkin namanya bukan kelenjar limpe mungkin. Beberapa pembuluh limpe afren, jadi afren itu datang mana datang ke kelenjar limpe. Ya. Di pembuluh afren limpe ini datang atau menembus kapsul, ada bagian cembung dari kelenjar tadi itu, kelenjar limpo atau limfonodi kan ada bagian cembung, ada bagian cekung. Yang cembung itu tempat masuknya pembuluh limpe yang afren. Kemudian setelah masuk, cairan limpe dari kelenjar, dari pembuluh tadi itu masuk ke ruangan dalam kelenjar. Dari ruangan kelenjar itu akan keluar satu pembuluh yang efren. F itu meninggalkan kelenjar limpe itu. Tetapi pembuluh limpe yang efren tadi itu, yang keluar dari pembuluh limpe yang kecil, itu akan menjadi pembuluh aferen untuk kelenjar berikutnya. Terus, nah, sampai pada kelenjar limpe yang besar. Nah, susunan itu namanya merjan tadi itu. Nah, dari kelenjar limpe kecil-kecil sampai kelenjar limpe yang besar itu menyusun bentuk merjan. Karena setiap kelenjar ini akan dihubungkan oleh pembuluh-pembuluh itu. Ya. Bentuk merjan itu maksudnya. Saya rasa saudara tahu lah ini, bisa dibayangkan atau bisa digambarkan dengan titik-titik gitu. Titik 5 titiknya aja ada 100 titik itu. Ya. Nah, dari pembuluh limpe kecil-kecil ini masuk ke 5 atau 6 pembuluh limpe kecil-kecil atau kapiler masuk ke satu-satu. Itu dari 100 itu nanti keluar satu-satu. 100 kan masuk ke dalam kelenjar limpe yang agak besar lagi. Dari 5 kelenjar limpe kecil masuk satu ke kelenjar limpe satu, tapi tidak ada. Dari 5 ini saja lima dan 5 kali 5 25 itu dan seterusnya bisa dibayangkan. Terus nah, terdapat dua batang ini ya, tadi sudah saya katakan hanya ada dua batang saluran limpa utama atau yang besar, yaitu ductus thoraxicus dan batang saluran kanan. Istilahnya itu batang saluran kanan atau batang saluran limpe kanan. Lengkapnya ya begitu mestinya. Batang saluran limpe kanan dan ductus thoraxicus. Kalau ductus thoraxicus ada namanya karena memang pernah lewat rongga dada. Ductus saluran, thoraxicus itu dada dari saluran yang lewat dada, rongga dada. Namanya ductus thoraxicus. Tapi kalau yang kanan ini tidak lewat rongga dada. Kan cuma disebutkan batang saluran limpe kanan. Yang kiri ya ductus thoraxicus itu. Ductus thoraxicus bermula sebagai sisterna cili. Ya. Yang sisterna cili ini yang khusus saluran-saluran limpe yang dari rongga perut atau organ-organ dalam rongga perut ya. Itu. Sisterna cili ini disebut juga reseptakulum cili. Nah, cili ini dari perkataan apa itu sebenarnya? Tadi saya pernah mengatakan kilomikron. Nah, jadi ini memang kilomikron itu melalui diserap oleh usus kemudian masuk ke sisterna cili ini. Karena di situ ada kilomikron maka namanya reseptakulum cili. Kemudian akan bermuara ke dalam saluran besar yang namanya ductus thoraxicus yang muaranya pada vena subclavia yang kiri. Nah, ya, gitu kan? Dari darah, dari saluran limpe kecil-kecil, cairan limpe tadi itu akan dialirkan ke ductus thoraxicus. Kemudian akan masuk ke dalam darah, campur itu cairan limpe sama cairan darah masuk.
yang mengumpulkan limpa dari semua bagian tubuh, bagian bawah, kaki, perut, termasuk organ-organ di perut, dada kiri, lengan kiri. Itu semuanya masuk lewat ductus thoracic, bermuara pada vena subclavia yang kiri. Yang saluran kanan atau ductus limpa kanan, gitu ya. Kemudian masuk ke vena subclavia yang dekstra. Kemudian tonsil. Bapak, maaf. Gimana, Pak? Nah, waktunya udah habis karena mau lanjut ke matkul oh, yang ya. lain, Bapak. Kalau gitu nanti diteruskan, ini tinggal berangkat, coba buka lagi. Diteruskan apa itu? Tinggal sedikit kok. Iya, baik, Bapak. Maaf Terusnya ya, apa? Bapak. Terusnya apa terusnya? Dibaca sendiri ini ya. Terus alien ini seperti kelenjar limpa sifatnya. Cuma bedanya di limpa ini ada darah juga mengalir, darah maksudnya tidak hanya darah putih saja. Darah merah juga bisa masuk ke dalam limpa. Tapi limpa ini punya dua fungsi ya dia. Limpa atau limpatorian ini campuran, ada dari kelenjar limpa, kan ada pulpa. Pulpa itu pulpa putih sama pulpa merah. Yang pulpa putih ini isinya seperti limfonodi, yang pulpa merah pembuluh dari darah merah. Itu prinsipnya gitu, bercampur gitu. Pembuluh darah menuangkan isinya dalam pulpa bercampur dengan cairan limpa. Jadi pembuluh darahnya itu akan campur dengan cairan limpa di limpa ini. Terus, ayo terusnya. Sekarang sistem fungsi limpa ini ya segera bisa. Ya. Terus yang terakhir itu sistem retikuloendotelia ini meliputi tadi itu. Jadi sistem terusnya ini apa? Nah, sistem retikuloendotelia ini tersusun organ-organnya yaitu kelenjar limpa, ya, limpa tadi itu, hati dan sumsum tulang. Kelenjar limpa atau limfonodi, limpa, kelien, hati dan sumsum tulang ini waktu janin sama fungsinya, yang membentuk sel darah semua. Tapi kalau sudah dewasa atau sudah lahir anak, yang membuat darah hanya sumsum tulang, yang lainnya berfungsi seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kelenjar limpa fungsinya apa? Tadi kan ada di limpa juga fungsinya ada, hati juga punya fungsi sendiri. Nah, hanya sumsum tulang sendiri yang masih seperti waktu janin, yaitu menghasilkan sel darah. Itu sistem retikuloendotelia adalah isinya atau menghasilkan sel-sel yang bisa memakan bakteri atau benda asing, terutama sel darah putih. Itu ya maksudnya gitu. Ini pentingnya. Saya minta supaya saudara belajar lagi atau mempelajari lagi tentang ini. Nanti kalau saudara tidak jelas, ada yang belum jelas, bertanya pada saya dengan cara ditulis. Ketua kelompoknya nanti mengirim kepada saya seperti pertemuan pertama, maksimal 3 pertanyaan per kelompok. Per kelompok tuh maksimal 3 pertanyaan, minimal 1, maksimal 3. Jangan lebih, karena ada yang lebih dari 3. Kemudian saya wanti-wanti jangan bertanya tentang penyakit ya, karena ini anatomi fisiologi. Kalau penyakit itu nanti saudara tanya pada mata kuliah patofisiologi. Nanti patofisiologi terus tidak ada pertanyaan kalau sudah ditanyakan di anatomi. Karena sambungannya anatomi belajar yang normal, struktur normal, tapi kalau patofisiologi yang sakit. Nanti penyakit saudara tanyakan dulu, karena sudah saya baca, saudara menanyakan banyak penyakit pada mata kuliah anatomi. Dan nanti patofisiologi saudara mau nanya apa? Ditanyakan saja nanti pada
mata kuliah patofisiologi. Itu saja. Selamat siang, sampai ketemu lagi. Ya. Selamat belajar terus. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Wah. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Jangan lupa 3 pertanyaan maksimal ya. Saya tunggu Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Pak. Paling akhir dikumpulkan hari Minggu ya, hari Minggu terakhir. Baik, Pak. Baik, Oke, Pak. Pak. Baik, Pak.